Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berikut akan saya sampaikan terkait dengan 6 prinsip HAM. Prinsip HAM yang pertama yaitu universal atau universality. Hak asasi manusia bersifat universal. Semua orang di seluruh dunia terikat pada hak asasi manusia. Universality merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Meskipun begitu, universality dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang dimaksud dengan prinsip universality atau universal adalah meletakkan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Pemahaman hak-hak asasi manusia yang universal didasarkan pada kontekstualisasi tertentu yang bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, maupun realitas sosial budaya yang melahirkan keragaman pendapat soal tersebut. Artinya, hak asasi manusia tidak menjadi universal bila mana dilihat dari perspektif tertentu, dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian prinsip hak asasi manusia yang kedua yaitu tidak dapat dicabut atau inalienability. Hak asasi manusia tidak dapat direnggut. Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan oleh siapapun, baik negara atau penguasa, dan juga setiap orang. Misalnya hak pilih dalam pemilu tidak bisa dihilangkan hanya dengan dibeli oleh orang yang mampu dan kemudian menggantikan posisi hak pilih. Atau juga hak atas kehidupan yang layak tidak bisa dipertukarkan dengan perbudakan, meskipun dibayar atau diupahi. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi tidak bisa dilepaskan dari hak-hak tersebut. Kemudian prinsip hak asasi manusia yang ketiga yaitu tidak dapat dipisahkan atau indivisibility. Hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini merujuk kepada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia. Apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hierarki. Sebuah hak seseorang tidak dapat diingkari sebab orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip indivisibility ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membeda-bedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Hak sipil dan politik sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena keduanya satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Kemudian prinsip hak asasi manusia yang keempat yaitu prinsip saling tergantung atau interdependensi. Hak asasi manusia bersifat saling tergantung. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya satu dengan yang lain saling bergantung. Misalnya kemiskinan, di mana dalam situasi tidak terpenuhi hak atas pendidikan juga dapat tergantung pada penyediaan hak-hak atas pangan atau bebas dari rasa kelaparan, atau juga hak atas kesehatan yang layak dan hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Artinya, hak yang satu dengan yang lainnya sangat tergantung dengan pemenuhan atau perlindungan hak lainnya. Selanjutnya, prinsip hak asasi manusia yang kelima yaitu kesetaraan atau equality.
Prinsip kesetaraan merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua. Dan prinsip hak asasi manusia yang keenam yaitu non-diskriminatif atau non-discrimination. Prinsip ini merupakan satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip non-diskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diizinkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kesukuan, gender, usia, bahasa, ketidakmampuan, orientasi seksual, agama, politik, atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya adalah praktik yang justru menghambat realisasi hak-hak asasi manusia dan itu melanggar hak asasi manusia. Pandangan tentang partisipasi dan inklusi atau pengikut sertaan, seperti juga akuntabilitas dan rule of law atau supremasi hukum adalah paradigma penting ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia. Sahabat penyuluh, demikian sedikit tentang 6 prinsip hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.